Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah keluarkan ekspresi kita dalam berdebat. Tapi pada saat kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meninggalkan itu semua. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada sumber Sang Pemberi kehidupan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ada sampai pada saat hari ini. Itu semua karena penyertaan Bapak Ibu Saudara, sebab kasih setia di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan bahwa Tuhan Kau sempurna, sebab hanya dalam rencana-Mu dan karya-Mu kami dapat hidup. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku
pegang untuk bangkit berdiri. Menggenapi firman-Mu pada Bapa Bapa mereka bersilakan. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dalam ucapan syukur bersama-sama dengan umat-Mu setelah Engkau memelihara dan memimpin kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan, kalau kami ada di hadapan hadirat-Mu, ini suatu bukti bahwa Engkau menjagai dan melindungi kami dengan begitu teliti. Banyak persoalan yang kami hadapi, banyak masalah yang tidak kami mengerti, tapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk mempercayai bahwa Engkau mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup untuk melakukannya, dan Engkau melakukannya bagi kami, dan semuanya untuk kebaikan kami. Itu sebabnya pada hari ini kami datang dengan ucapan syukur dalam suatu ibadah, dan kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebajikan yang telah Engkau lakukan bagi kami. Kami berdoa biar Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, sehingga terselenggaranya ibadah ini dalam media sosial ini. Demikian juga memberkati seluruh tim, baik tim IT, pemusik, singer, song leader, terutama juga kami yang ikut dalam ibadah ini. Dan saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, dan Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berkata-kata kepada pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling tahu tentang keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sukacita, walaupun saya selalu berkata bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, yang indah, berpelangi, berwarna-warni begitu. Terkadang ada juga hujan, ada juga petirnya. Tetapi itulah hidup. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kita percaya, meyakini bahwa Tuhan Allah yang Maha Dahsyat itu, Dia yang menjagai alam sejagat raya, dan Dia juga yang memimpin dan pegang kendali atas hidup kita. Dan kita ada hari ini, itu adalah anugerah. Kalau kita masih hidup, masih ada tempat untuk berteduh, masih ada rejeki untuk dimakan, masih ada keluarga, sanak saudara yang mengasihi, itu semua adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita tetap menikmati hidup bahagia di dalam dunia ini. Walaupun banyak masalah, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kalau kita masih hidup, itu artinya Tuhan masih punya banyak rencana dalam kehidupan kita. Tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat, oke?
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini seperti biasa ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus setiap minggu pertama di awal bulan. Ini sudah menjadi keputusan kita bersama, bukan? Ya, jadi hari ini nanti disertai dengan perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkannya ya, supaya kita bisa bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Kita baca dulu beberapa ayat dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27 dan 28, demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang kita baca adalah satu kisah di mana Yesus menjumpai Thomas, atau dengan kata lain, arti kehadiran Yesus terhadap Thomas. Pasti kita sudah tahu kisahnya ini, tapi hari ini coba kita sedikit merasakan arti seorang Thomas, ya. Thomas ini juga murid Yesus, sama seperti yang lain, mendapat pengajaran yang sama, menyaksikan berbagai mujizat juga sama bersama-sama. Semuanya tentunya sang guru ini tidak membeda-bedakan kepada murid-muridnya, apakah yang latar belakangnya sebagai penjala ikan atau yang latar belakangnya sebagai pekerja, ataupun mungkin yang masih muda sekalipun seperti Yohanes. Semuanya mendapat kasih, mendapat pengajaran yang sama. Tetapi begitulah Thomas pada suatu ketika, dan Yesus ini lagi viral. Ya kan, kita tahu Yesus lahirnya juga viral, pekerjaannya juga viral gitu ya. Waktu kematiannya juga ada orang yang di Emmaus jalan, "Apakah kamu ini satu-satunya orang yang tidak tahu berita yang sedang heboh saat ini?" Begitu bukan? Nah, ketika Yesus bangkit juga viral juga. Dan Thomas adalah seorang murid yang kecewa, seorang murid yang merasa ditinggalkan, seorang murid yang merasa mendapat suatu perlakuan yang berbeda. Kenapa begitu? Nah, pasalnya momennya adalah ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid di suatu tempat. Saat itu Thomas tidak ada, dan murid-murid dengan begitu senang, "Kami bertemu dengan Yesus, kami bertemu dengan Yesus," di ayat-ayat yang depannya. Dan Thomas yang saat itu tidak ada, dia merasa ya bahwa dia itu mendapat sesuatu perlakuan yang berbeda karena dia tidak bertemu dengan Yesus. Tanpa berpikir kenapa saat itu Thomas tidak ada, begitu ya. Tapi dia berpikir, kenapa Yesus kok tidak mau bertemu dengan aku? Dia saat aku tidak ada, tiba-tiba dia muncul. Nah, itulah orang yang kecewa, ya, seperti Thomas. Jadi ketika teman-temannya murid-murid berkata, "Kami bertemu dengan Yesus," lalu Thomas bilang, "Sebelum aku melihat lubang paku, dan sebelum aku mencucukkan jariku, dan juga aku mencucukkan jariku di lambungnya, itu sekali-kali aku tidak akan percaya." Itulah Thomas mengungkapkan suatu kekecewaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa hidup bisa saja terjadi seperti itu, bukan? Lalu yang kita baca adalah lalu Yesus 8 hari kemudian menampakkan diri pada suatu pertemuan di mana murid-muridnya sedang berkumpul, dan bersyukurlah, ya, bersyukurlah karena ternyata Thomas ada di situ.
Jadi Yesus datang khusus untuk Thomas, dan seperti apa yang kita baca tadi bukan? Lalu Yesus berkata, Thomas, gitu ya, nih kau lihat jariku yang bekas paku. Nah, sini kau cucukan. Nih kau lihat lambungku yang ditombak nih sama serdadu Romawi gitu ya. Nah, kau cucukan ya. Sekarang kau sudah lihat, kau jangan lagi tidak percaya, tapi percayalah. Lalu Thomas tersungkur, dia menyembah. Dikatakan di situ, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi dramatis banget ya, dramatis banget. Jadi apa sebenarnya arti kedatangan, arti kehadiran Yesus kepada Thomas? Kepada yang lain tentu beda ya, kepada yang lain mungkin pertemuan untuk kedua kalinya barangkali begitu, tapi spesial untuk Thomas, seorang yang kecewa saat itu, seorang yang merasa, saya katakan tadi, diperlakukan berbeda, padahal tidak, bukan? Seorang yang merasa sial, kenapa saat itu aku tidak ada, gitu ya, ya nasib, gitu ya. Nah, itu adalah Thomas, dan Yesus hadir khusus untuk Thomas, untuk menjawab, untuk memulihkan, untuk mengembalikan sukacita yang hilang, untuk mengembalikan rasa yang negatif menjadi positif kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup memang seperti itu, dan setiap kita mendapat kisah yang berbeda-beda. Kalau saya bertanya, ketika Yesus hadir kepadamu, apa arti kehadiran Kristus terhadap engkau? Mungkin ada sementara dalam suatu perhimpunan, dalam suatu pertemuan, dalam suatu ibadah, ada yang datang dalam ucapan syukur, begitu sukacita ya, ketika memuji Tuhan, bernyanyi, bergembira, kan memang disebutkan pujilah Tuhan dengan tari-tarian, dengan rebab, seruling, gambus, dan lain-lain gitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin ada juga yang masih datang seperti Thomas, datang walaupun hatinya itu hati yang kecewa. Kecewa karena kehidupan ini, kecewa merasa disepelekan, kecewa karena merasa perlakuannya, mendapat perlakuan yang berbeda. Bisa terjadi, tetapi kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. Ya, ketika Thomas merasa seakan-akan Yesus sudah tidak peduli lagi sama dia. Ketika Thomas merasa bahwa Yesus itu mengadakan perbedaan gitu ya. Mungkin karena aku bodoh, mungkin karena aku miskin, mungkin karena aku latar belakangnya tidak baik, mungkin karena aku kurang gaul, mungkin karena aku karena aku ini seringkali lemah gitu. Jadi mungkin jadi Yesus membedakan. Tetapi saat ini kita lihat bahwa Yesus tahu hatinya Thomas. Yesus tahu apa yang sedang dialami dan dirasakan. Jadi bersukacitalah kita kalau memang kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita bisa kuat, kita bisa bersama-sama dengan Dia apapun yang terjadi, dan kekuatan kita adalah Tuhan yang memberikan kekuatan. Tetapi ketika satu pribadi atau ada yang datang dengan rasa seperti Thomas, rasa seperti kehilangan, rasa seperti ditinggalkan, dan ketahuilah Yesus yang sama, Yesus yang datang kepada Thomas, Dia juga hari ini datang kepadamu. Dia ingin memulihkan hatimu yang terluka. Dia ingin memulihkan kepercayaanmu yang hilang. Dia ingin memulihkan rasa di mana engkau rasa Yesus pilih-pilih kasih terhadap Thomas. Khusus Dia datang
Dan khusus dia berkata, Thomas, ini engkau lihat aku. Demikian juga Yesus yang sama hari ini, dia akan datang kepada kita khusus untuk setiap pribadi apapun yang kita rasakan. Kita harus percaya bahwa Yesus itu dia maha tahu dan dia mengasihi. Sebenarnya apa sih alasan Yesus untuk bertemu dengan Thomas? Apa alasan Yesus untuk spesial datang? Cuma satu, yaitu karena dia mengasihi. Karena Yesus cinta sama Thomas dan juga mengasihi kita dan mencinta sama kita sampai mati pun dia berani. Dan itulah Yesus yang sama yang hari ini kita beribadah mengucap syukur, ya. Ada seorang yang bertanya sama saya ketika saya katakan mujizat masih ada. Ditanyakan, apakah itu mujizat yang sudah lama Pak Pendeta? Apa tahun-tahun yang lalu? Saya bilang tidak, itu mujizat yang baru. Karena yang lama itu udah basi, tahu? Saya bilang begitu. Jadi Allah selalu memberikan mujizat, memberikan berkat-berkat yang baru yang selalu dikerjakan demi kebaikan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca berikutnya arti kehadiran Yesus. Yohanes pasal 21 ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Hal pertama, apa sih arti kehadiran Yesus? Tiba-tiba Yesus muncul kepada murid-muridnya yang saat itu mulai berpikir lebih baik kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Lalu Yesus bertanya, "Hai anak-anak," gitu ya, "apakah ada lauk pauk?" Lalu mereka jawab, "Tidak ada." Karena semalam-malaman, karena profesinya nelayan toh, karena semalam-malaman tidak ada ikan yang aku tangkap, begitu kira-kira. Lalu Yesus bilang, "Ya udah kalau gitu ke tengah, tebarkan jalamu di sebelah kanan," begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka hampir tidak bisa tarik jalannya karena ikannya sangat banyak. Padahal semalam-malaman kagak ada ikan ya. Ikan kecil juga kagak ada, yang ditarik kosong, nihil. Nah, apa arti kehadiran Yesus kalau kita lihat kisah ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Yesus ini menampakkan diri. Harusnya dong Yesus bilang, "Woi anak-anak, hai murid-muridku, aku sudah bangkit nih. Bagaimana engkau? Apakah imanmu masih kuat? Apakah engkau sudah siap ke sorga nih ya? Jangan lemah ya, ayo semangat ya, semangat, ayo." Harusnya begitu dong Yesus kan. Tapi Yesus nggak begitu. Ternyata Yesus tanya gitu, "Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk?" Halo. Saya yakin Yesus tahu bahwa semalam-malaman mereka itu nangkep ikan nggak dapat apa-apa. Walaupun mereka itu seorang nelayan, bukan seorang deh, sekelompok nelayan yang berpengalaman. Tapi Yesus bertanya, "Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk?" Mau berbicara tentang hal yang daging. Halo. Ternyata Yesus peduli kepada murid-muridnya, termasuk kita murid-muridnya, bukan? Ternyata Yesus juga mikirin terhadap kebutuhan sandang dan pangan kita. Sebab Yesus bertanyanya, "Apakah ada lauk pauk?" Gitu ya.
Harusnya Yesus nggak perlu lagi mikirin lauk pauk, orang dia udah bangkit, udah menggunakan tubuh kemuliaan gitu ya. Tapi Yesus mikirin kita. Jangan kau pikir Yesus cuma ngurusin sorga doang. Kau percaya kepadaku, aku jalan, aku kebenaran, gitu ya. Enggak, sederhana banget. Yesus itu manusiawi banget. Artinya ngertiin banget bahwa hidup ini memang sukar. Terkadang kita menjala semalam-malaman, gak ada ikan yang kita dapat. Kita sudah menggunakan segenap keahlian kita. Kita sudah menggunakan segenap pengalaman kita. Kita sudah menggunakan berbagai-bagai link-link bisnis kita dan koneksi-koneksi. Tetap saja nihil. Karena memang keadaannya, katanya begitu. Karena memang baru mulai set up lagi. Karena baru mau ganti-ganti pimpinan-pimpinan dan lain-lain sebagainya, sehingga ujung-ujungnya hasil tangkapan itu menjadi nihil, sehingga jala itu kosong, nggak tahu ikannya pada kemana ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah kita ketika Yesus hadir. Dia tanyakan, hai anak-anak, loh aku udah tua loh, kenapa dibilang anak-anak sih? Aku sudah banyak makan asam garam nih, kenapa dibilang anak-anak sih? Kenapa dikatakan anak-anak? Allah memposisikan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Artinya Bapa yang mengasihi, yang siap memberikan kepada anaknya. Enak toh, jadi anak tinggal nerima aja. Dan Bapa yang baik nggak akan memberikan yang jahat. Masa mau dikasih kalajengking? Enak toh jadi anak. Itu sebabnya ketika dibilang, hai anak-anak, jangan marah lah. Aku sudah umur segini dibilang anak-anak. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya Allah itu siap untuk mencurahkan yang kau butuhkan. Seakan-akan Bapak kepada anaknya. Jadi apa arti kehadiran Yesus dalam setiap kehidupan kita? Hal pertama, dia mikirin urusan kita. Dia mikirin kebutuhan kita selama kita di dalam dunia ini. Artinya Yesus juga tahu bisa suatu ketika engkau menjaring jalamu itu enggak ada ikannya. Yesus juga paham betapa hidup itu memang harus berjuang. Tetapi Allah di dalam nama Yesus Kristus, dia hadir. Dia tanyakan, apakah ada lauk pauk? Dan mereka jawab, tidak ada, bukan? Karena memang tidak ada. Lalu tidak bilang, ya udah, itulah nasibmu. Ya udah, siapa suruh kau kurang rajin kali. Ya udah, memang tidak begitu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu Yesus bilang, ayo tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Ayo bangkit lagi seperti aku sudah bangkit. Lakukan ini. Dan Yesus memberikan petunjuk. Dia berikan hikmat. Sumber hikmat ada dari Allah. Dia berikan petunjuknya. Dia bilang, tebar jalamu ke sebelah kanan. Sesuatu yang agak aneh kalau menurut para nelayan gitu ya, karena saya bukan nelayan. Katanya biasanya ke kiri. Karena engkau yang suruh, ya udahlah aku nurut. Untung nurut. Ada banyak yang enggak nurut. Untung nurut. Lalu dia bisa lihat mujizat. Oke? Jadi itulah kehadiran Yesus. Hal pertama, dia mikirin kebutuhan kita selama di dalam dunia ini. Dan dia juga memberikan petunjuk, memberikan hikmat. Dan kita bekerja bersama-sama dengan dia. Paham ya? Iya, kalau Yesus bilang tebar ke kanan, dia nggak tebar gitu, nggak mau melakukan.
ya nggak akan terjadi mujizat juga. Jadi Allah ingin melakukan mujizat bersama-sama dengan kita. Hal yang kedua, apa arti kehadiran Yesus? Markus pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Yang kedua, yang terakhir ya, karena kita kan mau perjamuan kudus lah. Yang kedua, ini ada kisah. Ada kisah Yesus lagi mengajar orang banyak. Kan biasa toh, Yesus kalau lagi ngajar ada yang sakit, ada yang menjama, ada yang buta lah, macam-macam. Tapi Yesus selalu menyembuhkan. Mereka semua disembuhkan. Nah, ini ada yang kagak bisa masuk ya. Jadi sering kan kita baca ya. Ini memang contoh-contoh yang saya cari supaya kita yang sudah paham begitu ya. Jadi mudah bagi kita untuk merefleksikannya. Kita sudah tahu ya, karena nggak bisa masuk, diturunin dari mana? Dari genteng, dari atas ya, diturunin berat gitu, diturunin ya. Dan Yesus yang lemah lembut, yang penuh kasih itu nggak marah-marah gitu, nggak temperamen. Kamu kenapa nggak bilang dulu? Bilang dong, kan ada saya nih. Wah gitu ya. Murid-muridnya juga gitu, nggak marah-marah begitu, langsung wah emosinya gitu ya, udah kayak dunia, kayak langit mau runtuh. Nggak begitu. Yesus itu sangat sabar, sangat lemah lembut, walaupun itu sangat mengganggu banget gitu ya. Sementara dia lagi fokus, lagi mengajarkan sesuatu, tiba-tiba diturunkan gitu. Tapi Yesus itu yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih itu, lalu dia sembuhkan. Lalu dia sembuhkan dan dia bilang juga, engkau harus tahu bahwa Anak Manusia bisa mengampuni dosa. Oleh sebab itu sekarang bangun, bangkit, angkat tempat tidurmu, udah mau pulang-pulang gitu, udah sembuh gitu ya. Gitu kan? Kalau menurut kita kisahkan, menurut kisah kita yang di sini-sini itu begitu ya. Jadi udah pulang. Terus yang lain pada takjub, wih luar biasa, ini luar biasa. Yang kayak begini nih nggak ada nih gitu ya, nggak ada. Yang ada mah marah-marah melulu gitu ya. Nah jadi yang kedua, apa arti kehadiran Yesus saat itu bagi si sakit dan bagi yang lain-lain? Yang kedua, kalau kita perhatikan ada dua hal. Yang pertama, arti kehadiran Yesus adalah untuk mengadakan keselamatan. Yesus kata, supaya engkau tahu Anak Manusia datang ke dunia ini, dia bisa mengampuni dosamu. Yang kedua adalah dia datang menyembuhkan si lumpuh. Artinya kehadiran Yesus memberikan engkau berkat kesehatan ya, itu adanya di dalam batin, kesehatan dalam tanda kutip. Kalau yang pertama tadi adalah apakah ada lauk pauk, itu adalah mengena kepada tubuh, kebutuhan tubuhmu ya. Anak-anak kalau bercanda, anak muda, ya kalau kita penuh sama firman, emangnya kita makan di restoran kita bisa bayar pakai ayat gitu ya. Ya tidaklah gitu. Jadi Allah berkati dulu ya, sehingga engkau QRIS langsung lunas. Jangan sampai engkau QRIS kagak ada dananya gitu ya. Nah jadi itulah arti kehadiran Yesus. Dan yang kedua, arti kehadiran Yesus adalah tentang keselamatan dan tentang kesehatan
yaitu tentang batinmu. Jadi kita lihat segala rangkaian pengorbanan Yesus Kristus itu semata-mata semuanya ditujukan buat kebaikan kita. Ya, ketika engkau menyembah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, engkau benar-benar mengasihi Dia sampai air matamu tumpah karena engkau betul-betul terharu, atau sebaliknya engkau cuek, engkau mau tahu, bodoh lah, aku udah begini aja, bodoh, nggak mau tahu, bahkan kau nggak mau menyembah. Semua itu nggak mengurangi tentang kuasa Allah. Semua itu tidak mengurangi tentang kasih Allah. Biasa-biasa aja tuh. Tergantung engkau yang pilih, engkau yang ambil keputusannya. Kalau engkau tahu yang mana yang benar, kalau engkau tahu di mana sumbernya, engkau jangan sampai salah pilih, supaya engkau betul-betul diberkati, supaya engkau betul-betul mendapat jaminan pengampunan dosa dan juga batinmu dipulihkan. Nah, si Thomas, ya, dia menemui, artinya dia berhadapan, dia dia menerima, dia mendapat berkat khusus tentang kehadiran Yesus dalam hidupnya. Lalu dia dipulihkan, lalu dia sujud, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa Thomas itu, ya, dia sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi. Ya, apa yang menjadi pertanyaan, langsung hari itu semua terjawab setelah kehadiran Yesus. Demikian juga kalau sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar kiranya kalau ada pertanyaan, ada keraguan, mungkin ada kepahitan, mungkin ada permohonan-permohonan, biar kiranya kehadiran Yesus menjadi jawaban atas hidup kita. Baik jawaban atas kebutuhan jasmani kita, seperti dia berkata apakah ada lauk pauk, atau juga menjadi jawaban ketika kita ingin sembuh, yaitu tentang batin kita. Dan satu hal lagi Yesus bilang, harap kau tahu, Anak Manusia datang ke dunia mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan diri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri, dan saudara juga yang di rumah, ya, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan Yesus jamah ku jadi. Kita angkat pujian ini biar kita rasakan Yesus jamah kita. Dan beri damai di hatiku. Dia jamah. Petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Dan damai di hatiku,
Katakan dia jamah. Tuhan jamah setiap kami hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Dan saat ini di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kami sepenuhnya. Dan Engkau membuktikan kasih-Mu, Engkau rela mati buat kami. Engkau katakan bahwa darah-Mu itu menyucikan kami, dan bilur-bilur-Mu itu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, ketika mereka sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga air anggur ini, karena tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah, dan Engkau darah anak domba, darah yang kudus, yang disucikan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, membuat kami menjadi hidup baru di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami pohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang minum anggur yang merupakan darah-Mu, maka darah-Mu mengampuni kehidupan kami, menjadikan kami menjadi baru, hidup bersama dengan Engkau untuk menerima segala kebaikan-Mu, bahkan jaminan untuk diselamatkan. Demikian pula roti ini Tuhan, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka ketika dia sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh oleh karena Kristus sudah berkorban bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah.
Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. di hatiku. Katakan dia jamah. Dia jamah. Ya Tuhan, jamah setiap kami. Iya Yesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara sudah dapat semua roti dan anggur? Ya, kalau saudara sudah dapat, saudara pegang roti. Engkau angkat tinggi-tinggi, engkau percaya ya Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Karena Tuhan ingin kita sehat, Dia ingin kita bahagia bersama dengan Dia. Dan bukan cuma diberkati, jadi berkat juga bagi orang lain ketika engkau sehat. Pegang roti ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kita pegang cawan, kita angkat tinggi dengan percaya. Ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita, agar kita memperoleh keselamatan bersama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Kita angkat hati kita mengadah, lalu mengucap syukur buat apa yang sudah kita terima selama kita di dalam dunia ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga. Suatu anugerah keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita hari ini. Kita sembah Dia. Ya Tuhan, hati kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Sebab dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu? Jamah setiap kami, berikan kekuatan, berikan semangat yang baru. Apalagi yang lemah, yang lesu, yang berbeban berat, sebab Engkau sendiri berkata, mari kepadaku. Kami sujud, kami sembah Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku lemah, aku gagal, aku butuh Engkau. Yes. Dan
Tuhan, Kau hadir di sini. Kau ada bersama dengan kami. Jamah Roh Kudus, jamah setiap kami. Penuhi dengan kuasa-Mu yang baru, dengan Roh-Mu yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Tuhan mengasihi-Mu. Dia kenal Engkau, Dia tidak tinggalkan. Dia selalu ada, Dia memberkati-Mu. Dia dengar, Dia jawab doa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sembah, kami sembah. Tuhan, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib. Kasih-Mu ajaib, pertolongan-Mu ajaib, penyertaan ajaib, kesembuhan yang Kau berikan juga ajaib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengar, Kau lihat jeritan hati, Kau lihat air mata yang tertumpah karena mengasihi-Mu, karena mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Iman yang Kau berikan, seperti yang Kau katakan, jadilah sebagaimana iman-Mu. Di dalam nama Yesus. Yes. Kami sembah, kami sembah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, kasih-Mu masih sama, kuasa-Mu masih sama, mujizat-Mu masih ada. Itulah yang kami percayai, seperti yang Kau mau. Dan kami percaya di kubur percaya. Yang percaya, angkat pujian ini. Iya Tuhan. Inilah hari perkenanan itu. Dengan iman, dengan percaya, katakan percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah kami, memberikan Roh-Mu yang baru, memberikan kekuatan yang baru, sehingga kami menjadi imun, kami lebih kuat dalam menghadapi apapun yang harus kami hadapi, karena Engkau bersama dengan kami. Dan semua itu merupakan jalan keselamatan yang besar yang Kau berikan kepada kami, memberkati setiap kami saat ini, menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan semuanya menjadi kekuatan bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita katakan amin.
ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun